Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Kita akan bahas Aptos ya, sesuai dengan requestan dari Bang Michael Smith. Aptos hari ini diperdagangkan di kisaran harga 91.400 rupiah teman-teman. Market cenderung ya habis turun parah. Sekarang berusaha untuk recover. Jadi secara fundamental, Aptos ini adalah sebuah project blockchain lapisan pertama, teman-teman. Layer pertama dengan konsensusnya proof of stake, otomatis dia bisa di staking ya, teman-teman. Dan mereka ini atau Aptos ini dibikin oleh orang-orang yang mengerti dunia teknologi. Karena dulu dia itu dibikin oleh pengembangnya salah satu dari project Meta, yaitu Dime atau Diem, Dime ya. Nama blockchainnya Dime, tapi nggak berhasil, teman-teman. Akhirnya terpencarlah itu beberapa pengembangnya, dan akhirnya bikin proyek-proyek baru. Salah satunya ya Aptos. Visi Aptos adalah untuk membawa adopsi utama ke Web3 yang lebih besar. Aptos ini menurut saya bisa di compare sama Solana, karena kurang lebih proyeknya mirip, berfokus sama skalabilitas. Jadi dari Aptos sendiri, kalau kita perhatikan memang dia sempat melejit ya di awal dia listing di Binance, harganya sempat menguat lumayan signifikan teman-teman. Tapi sekarang karena masuk ke bear market, jadi fase koreksi sudah terjadi. By the way, Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran harga 25.900, marketnya udah sempat drop teman-teman, ditunjang sama BTC Dominance yang juga udah mulai mengalami penurunan. Secara jangka pendek, saya rasa Aptos bakalan sedikit mengalami kenaikan. Sebelum kita bahas teknikalnya, kita akan lihat dulu dari supply. Supply Aptos harus di-note, dia unlimited supply, artinya tidak ada batasan. Sementara supply totalnya itu ada di kisaran 1,5 T. Sorry, 1,05 miliar. Sementara yang beredar itu masih sangat sedikit, yaitu seperlimanya, yaitu 226 juta APT saja. Otomatis harusnya sih dengan jumlah supply yang sudah terbatas per 5 ini, harga dari Aptos ini bakalan lebih stabil. Tapi tunggu dulu, Aptos akan ada unlock coin dalam beberapa hari ke depan. Lebih tepatnya 23 hari ke depan. Itu sebesar 2% dari total supply yang ada saat ini. Jadi lumayan besar teman-teman, dan ini bisa aja meningkatkan likuidasi yang ada di market. Kalau market dalam posisi yang koreksi seperti sekarang ini, itu bisa mengindikasikan hal yang kurang begitu bagus. Karena biasanya token-token unlock itu kecenderungannya adalah mengalami inflasi sesaat jangka pendek, teman-teman, sehingga kemungkinan harganya akan sedikit mengalami koreksi. Ya itu tergantung sih berapa jumlah koin yang di unlock. Kalau APT sendiri 2% ya pasti akan berdampak, tapi mungkin nggak akan besar banget. Ini ada unlock yang akan terus kedepannya di unlock ya teman-teman, secara bertahap. Karena kalau kita bisa diklik nggak ya? Kita mau lihat infonya dong, Aptos bisa nggak? Nah, ini bisa teman-teman. Jadi sementara token yang sudah di unlock itu hanya 17% ya. 17% token yang masih bisa di unlock, sementara selebihnya itu sudah di lock teman-teman. Sudah dikunci di gini, jadi kedepannya bakalan di unlock secara perlahan ya. Jadi sementara yang beredar, artinya yang di unlock itu yang beredar teman-teman, itu sudah sebanyak 17 sekian persen. Dan kedepannya jumlah dari koin atau token Aptos, ya koin Aptos ini bakalan terus meningkat ke market ya, supply-nya. Ini agak susah. Intinya gitulah. Perlahan-lahan akan dibagikan baik itu ke community, kemudian ke developer, institusi, ataupun investor, teman-teman. Secara bertahap akan didistribusikan ke market sampai mungkin sekitaran 2023. Ini yang baru terlihat, karena yang namanya Aptos unlimited supply, jadi bisa dibilang bisa sangat-sangat banyak. Ingat ya, ini bisa kita compare sama Solana. Solana juga kurang lebih sama, dia unlimited supply. Jadi itu ya berefek buruk kalau nanti teman-teman misalkan melihat harganya inflasi dan lain sebagainya. Tapi gini deh, kalau teman-teman ada investasi di Aptos, silakan teman-teman cek di beberapa exchange yang tersedia yang bisa memperdagangkan Aptos ya. Salah satunya di
Coinbase, sorry, bukan Coinbase, ya Coinbase ada, KuCoin, KuCoin, Binance, kemudian Kraken, Bitfinex. Coba teman-teman masuk ke bagian staking di sana atau bagian menu earn-nya. Silakan teman-teman cek apakah di sana memberikan reward yang cukup besar untuk Aptos. Kalau let's say rewardnya sampai 5% APR ya untuk staking, saya rasa itu bukan sesuatu yang bagus. Kalau di atas 5% ya tentunya inflasi lebih besar terjadi. Tapi kalau seandainya cuma 2%, 3%, 4% ya itu masih cukup oke lah. Inflasi bakalan terjaga, teman-teman. Jadi itu salah satu indikasi yang teman-teman boleh untuk perhatikan. Ini websitenya, kemudian dari berita terbaru, mereka ada kerjasama dengan beberapa perusahaan, teman-teman. Salah satunya yang besar kemarin itu dia kerjasama menjalin kemitraan sama Microsoft. Jadi saat ini Microsoft itu lagi mencari partner untuk mengadopsi proyek-proyek yang akan mereka bikin atau untuk membantu mereka untuk meraih impian mereka, yaitu untuk mengembangkan teknologi AI, kemudian Web3 juga, teman-teman. Jadi Microsoft sendiri, kalau teman-teman ngikutin, mereka udah ada beli ya ChatGPT kemarin, tapi itu belum cukup, dan adopsi terhadap Aptos Lab, kerjasama dengan Aptos Lab ini bisa sangat menguntungkan Microsoft untuk peningkatan kecerdasan AI dengan teknologi blockchain mereka. Sebenarnya Microsoft ini kerjasama banyak banget sama blockchain ya, salah satunya Anchor juga. Tapi sekarang dia menjalin kemitraan baru dengan Aptos, tentunya akan membawa kekuatan yang lebih baik untuk ekosistem daripada Aptos ke depannya. Selain itu juga, Aptos baru aja kerjasama sama beberapa perusahaan atau proyek ini, yaitu NeoWiz, Intella X, dan juga Aptos Foundation membuat yang namanya Strategic Gaming Ecosystem. Mereka baru aja menjalin kerjasama dan tentunya ini bisa menjadi pengembangan lanjutan daripada Web3. Web3 berfokus ya sama gaming juga salah satunya, teman-teman. Jadi ini adopsi yang bisa dibilang akan sangat-sangat baik juga untuk Aptos. Ya itu sih dari beberapa fundamental, menurut saya masih cukup bagus ya fundamentalnya. Cuman ya paling harus teman-teman note adalah supply-nya ini, teman-teman. Karena ini berdampak sekali sama yang namanya market. Kalau dari segi teknikal, pergerakan dari Aptos menurut saya masih cenderung agak downtrend ya. Progres pergerakannya masih cenderung didominasi oleh bearish. Seller cukup mendominasi dengan level support saat ini ada di kisaran 5,3 dolar. Kalau Aptos nyungsep lebih dalam lagi, targetnya sih bisa ke 3,4 dolar. Di sana ada strong support. Sebelumnya pernah menahan pergerakan Aptos juga. Tapi ya kita nggak expect itu terjadi. Dari segi indikator, dia udah berada di level jenuh jual, ya, sehingga mungkin jangka pendek ini ada indikasi penguatan kecil atau mungkin retracement terjadi pada Aptos. Ya semoga seperti itulah. Karena yang namanya tekanan jual yang sudah berhari-hari juga nggak terlalu bagus ya, teman-teman. Dari BTC Dominance, karena dia mengalami koreksi, otomatis mungkin akan ada altcoin yang akan mendapatkan momentum dengan kenaikan yang sangat bervariasi juga. Semoga Aptos salah satunya. Itu sih kalau teman-teman mau akumulasi ya di level 5,4 dolar. Kalau mungkin trennya lebih jelek lagi bisa aja ke 3,6 ya. Di sana juga menarik untuk teman-teman cicil. Saya rasa sih bull run udah mau deket ya 2024. Jadi Aptos proyeknya ada integrasi banyak dengan beberapa perusahaan blockchain. Kemudian token unlock-nya pun 2024 itu ya lumayan nambah lah, teman-teman. Tapi mungkin akan bisa diimbangi sama yang namanya jumlah adopsi yang bila mana semakin banyak maka semakin bagus adopsinya juga, sehingga ya inflasi mungkin nggak akan terlalu kelihatan, setidaknya untuk jangka waktu menengah 1-2 tahun ke depan. Gitu aja deh membuat Aptos, semoga videonya bisa bermanfaat. Sementara ya sabar dulu, kondisi market masih koreksi, semoga memang ada rebound ya. Targetnya mungkin Aptos bisa balik ke kisaran 7 dolar, 7,8 dolar, ya itu bagus lah. Ya gitu aja pembahasan Aptos ya, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, buat yang mau join linknya temukan di kolom deskripsi. Itu aja, akhir kata saya Andri, makasih.